Pusat pemerintahannya berada di Sumba Opu yang menjadi pelabuhan juga di kerajaan Goa. Di sana terdapat banyak sekali pedagang dari negara asing. Ada orang-orang dari Inggris, Portugis, Denmark, dan Belanda. Goa anti terhadap tindakan monopoli. Mereka berpegang pada prinsip Tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya kepada semua manusia dan laut adalah milik bersama. kedatangan Belanda yang ingin menguasai Goa sebagai jalur perdagangan mereka menjadi konflik utama. Hei Sultan Hasanuddin, saya ingin berdagang di sini, tapi saya ingin diprioritaskan oleh kamu. Hah? Apa? Tentu saja tidak bisa. Kebebasan berdagang adalah milik semua orang. Saya tidak takut terhadap ancaman apapun. Oh, seperti itu maumu? Oke, kamu akan menerima konsekuensi terberat. Lihat saja nanti. Masyarakat Goa ingin hidup dengan merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa memberi hak istimewa. Masyarakat Goa sangat berpegang teguh pada prinsip. Belanda dengan kekuatan besar mencoba untuk menguasai Goa. Belanda melakukan upaya blokade yang sayangnya tidak berbuah hasil. Kegagalan blokade yang mereka lakukan mengarahkan Belanda untuk mencoba taktik baru, yaitu dengan menghancurkan kapal-kapal nelayan pada malam hari. Melihat hal tersebut, Sultan Hasanuddin tentu tidak hanya diam. Sultan Hasanuddin mengumpulkan rakyatnya, meminta bantuan untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Belanda. Saudara-saudara sekalian, selama sebulan terakhir ini, jalur perdagangan kita diblokade oleh VOC. Apakah kita mau diam saja? Tidak! Yayo, jadi kita sekarang bersama-sama bersatu, bertumpah darah, mengalahkan VOC biadab itu. Raja Goa, Sultan Hasanuddin ingin segera memberhentikan tindakan VOC yang anarkis itu. Bentengan pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan VOC. Sementara di sisi lain, Belanda mencoba untuk menjadikan Arupalaka, pangeran dari kerajaan Bone, sebagai sekutu untuk melawan Goa. Dan tak disangka, tawaran Belanda disetujui langsung, lalu mereka pun akhirnya bersekutu. Ada apa Kisanak ingin bertemu dengan saya? Begini Tuan, kedatangan saya ke sini bukan tanpa sebab. Tuan pasti sudah memiliki musuh. Kami juga memiliki musuh yang sama seperti Tuan. Lalu, bagaimana jika kita beraliansi membentuk suatu kekuatan untuk mengalahkan kerajaan Goa? Menarik. Datanglah kembali esok hari saat matahari terbenam. Lalu kita akan tentukan bagaimana kelanjutannya. Baik Tuan. Kedua belah pihak mulai melakukan persiapan. Taktik-taktik sudah dirancang dan strategi sudah disusun secara apik. Doa-doa dipanjatkan dan perjuangan dikerahkan untuk menjemput hasil akhir, yaitu kemenangan. Kekalahan di medan perang tidak membuat semangat Sultan Hasanuddin pudar. Ia mulai berunding dengan sang penasihat, memikirkan taktik baru agar Belanda tidak berhasil menguasai Goa. Namun,
Di tengah perundingan yang berlangsung, Maju, sini ya, cepat. Sultan Hasanuddin dan penasihat diculik oleh pihak Belanda. Mereka dibawa ke suatu tempat dan Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian. Di mana ini? Tuan, Anda ini sudah kalah. Jadi beserta penasihat dan Anda sendiri harus menandatangani surat perjanjian ini. Tuan yakin akan menandatangani perjanjian itu? Tidak ada pilihan lain. Posisi kita saat ini sudah kalah. Sudah banyak yang jadi korban. Perjanjian ini merugikan rakyat kita, Tuan. Saya tahu hal itu. Kita akan melaksanakan hal ini bersama Cepat! untuk mandat. Cepat tanda tangan. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian tersebut secara terpaksa. Surat perjanjian tersebut bernama Perjanjian Bongaya, yang berisikan Tuan, setiap aksi yang Tuan pilih memiliki konsekuensinya sendiri. Dengan berat hati, Sultan Hasanuddin mengorbankan kebebasan dan terbelenggu oleh isi perjanjian Bongaya yang ia tanda tangani. Namun, ia tetap yakin ia akan terus berjuang dan kembali melakukan perlawanan demi kebebasan Goa dan rakyatnya. Saya berjanji akan merebut kembali apa yang telah mereka rebut. Meskipun perlahan, tapi pasti. Saya yakin kerajaan Goa akan kembali berjaya.